Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Bagi kaum muslimin, Ramadan tidak hanya memiliki arti bulan suci semata. Di bulan tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari segala lapar, haus, serta menahan emosi. Di bulan Ramadan merupakan saat penting di mana Al-Quran diturunkan. Tidak hanya itu, bulan Ramadan juga menjadi pengingat bahwa pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat bagi umat Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah umat Islam melakukan hijrah. Umat Islam berhasil memenangi Perang Badar tersebut. Dalam sejarah Perang Badar merupakan kemenangan agung karena para pejuang Islam berhasil menentang kemusyrikan dan kebatilan. Perang Badar terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau bertepatan 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1000 orang dari kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena sebelumnya Perang Abwa tidak terjadi peperangan. Meskipun sudah ada strategi untuk melakukan peperangan tersebut dan hendak berangkat untuk melaksanakan perang tersebut. Di dalam Al-Quran, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat. Di surat Ali Imran, Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kaum adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya." Quran Surah Ali Imran ayat ke-123. Selanjutnya Allah berfirman, "Ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit?" Quran Surah Ali Imran ayat 124. Yang dilanjutkan, "Ya cukup jika kamu bersabar dan siap siaga, lalu mereka datang menyerangmu dengan seketika, niscaya Allah menolongmu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda." Quran Surah Ali Imran ayat 125. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, agar tentram hatimu karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa. Quran Surah Ali Imran ayat 126. Secara historis, kata Badar berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Oleh sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar, berupa 1000 ekor unta berserta barang-barang berharga lainnya. Umat Islam lantas menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang dagangan Quraisy dari Syam. Alasan penghadangan tersebut adalah keinginan umat Islam untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Sementara di kalangan kaum Quraisy tumbuh rasa cemburu akibat perkembangan kota Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Perang Badar sesungguhnya terjadi karena umat Islam ingin mempertahankan eksistensi agama Islam. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berperang melawan kaum Quraisy juga bukan untuk meraih kekuasaan, kekayaan, kesenangan pribadi atau golongan semata. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegakkan agama Islam di muka bumi ini. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah pada siang hari. Pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad sebagai salah satu bentuk strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam Perang Badar tersebut, Nabi Muhammad memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan 313 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta,
serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan pasukan 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslimin tetap semangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Di antara pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, Hakim atau sepupu Sayyidina Khadijah, dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam peperangan Badar itu di luar perkiraan umat Islam. Sebab sejak awal Nabi Muhammad telah merencanakan pengerahan pasukan muslim untuk peperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu pasukan umat Islam hanya berjumlah 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam nan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad merancang strategi peperangan. Dia menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy berontak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu menembakkan anak panah dari kejauhan. Kemudian barulah mereka menghenus pedang dan melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak 50 pemimpin pasukan kafir Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya yang dari tunggang langgang. Sementara itu juga korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur 1000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam semakin tegak di Jazirah. Pada akhirnya perang Badar dimenangkan oleh pasukan dari umat Islam. Kemenangan pada perang Badar tersebut membuat posisi Islam di kawasan Madinah makin kuat. Sementara kaum Quraisy yang kalah di perang Badar harus menelan kekecewaan mendalam. Mereka pun semakin berhasrat untuk membalas dendam dengan persiapan yang jauh lebih matang. Bagi umat Islam, peperangan Badar atau perang Badar adalah peristiwa terbesar, apalagi terjadinya pada bulan suci Ramadan. Perang Badar menjadi pertempuran besar pertama umat Islam dalam melawan musuh. Melalui pertolongan Allah, kaum muslim berhasil menang meskipun kalah jumlah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai perang Badar sebagai Yaumul Furqan alias hari pembeda. Sebab pada hari itu telah dibedakan mana saja yang hak dan mana yang batil. Saat itu Allah menurunkan pertolongan besar untuk umat Islam dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk menghancurkan pertahanan tentara kaum Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah perang Badar usai, Nabi Muhammad mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. "Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil atau perang Badar dan menuju jihad besar." Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran, sebab perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslim hanya dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai jihad kecil. Para sahabat pun bertanya, "Apakah jihad yang lebih besar dari perang Badar itu, wahai Rasulullah?" "Jihad melawan hawa nafsu," jawab Nabi Muhammad SAW. Menurut Rasulullah SAW, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari perang Badar di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu.
Meskipun demikian, saat terjadi perang Badar, terdapat rukhsah atau keringanan bagi kaum muslim untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kami ada yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnul Mulakin. Seperti diketahui, Nabi Muhammad SAW terlahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di usia 40 tahun, perjalanan dakwahnya dilindungi oleh sang paman, pemimpin Bani Hashim yang berasal dari suku Quraisy, yakni Abu Thalib. Pasca kematian Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham alias Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Kemunculan Nabi Muhammad serta kegiatan dakwahnya secara tidak langsung telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Selain itu, kaum Quraisy lainnya juga melihat umat Islam sebagai penjahat yang mengancam lingkungan serta kewibawaan mereka. Sebelum perang Badar terjadi, umat Islam mengalami perlakuan buruk dari kaum kafir Quraisy. Penindasan itu tidak hanya terjadi di kota Mekah, tekanan itu juga dirasakan hingga ke Madinah. Teror demi teror dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka menyerang serta menguasai harta benda kaum muslim. Lantaran takut hasil perdagangan akan banyak berpindah kepada kaum muslim. Tidak hanya itu, kaum kafir Quraisy yang menyatakan beriman dan memeluk agama Islam langsung dikeluarkan dari sukunya. Menurut kaum Quraisy, itu merupakan suatu hinaan serius sehingga memicu terjadinya peperangan, yaitu Perang Badar Kubro atau lebih dikenal sebagai Perang Badar. Bahkan kaum Quraisy yang memeluk agama Islam menerima akibat dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seorang pada masa itu, sehingga sanggup menjadi pemicu atau penyebab Perang Badar Kubro. Seperti diketahui, kebencian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam telah muncul sejak Nabi menerima dan menyebarkan wahyu pertamanya. Bagi Abu Jahal, ajaran baru Nabi Muhammad tersebut bukan hanya keluar dari budaya warisan nenek moyangnya, melainkan juga menyinggung eksistensi Abu Jahal sebagai tokoh masyarakat Quraisy Mekah. Intimidasi dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi setelah Abu Thalib meninggal dunia. Misalnya saat Nabi Muhammad tengah berjalan-jalan di kota Mekah, terdapat seorang anak muda Quraisy yang melemparinya kotoran. Setibanya di rumah, Siti Fatimah, anak perempuan Rasulullah SAW yang masih kecil, menangis melihat perlakuan yang diterima ayahnya. Nabi Muhammad SAW pun berupaya menenangkan gadis kecil kesayangannya itu. Janganlah menangis gadis kecilku, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi ayahmu, ucap Nabi Muhammad. Dia kemudian menambahkan kalimat itu untuk dirinya sendiri. Kaum Quraisy tidak pernah memperlakukanku seburuk ini ketika Abu Thalib masih hidup. Pada kesempatan lain, Abu Jahal merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW agar tidak menimbulkan dendam di keluarga Bani Hashim. Abu Jahal meminta setiap pemuda berpengaruh yang ada di Bani Quraisy untuk terlibat. Dengan demikian, setiap Bani akan bertanggung jawab memberikan uang ganti darah yang memuaskan bagi keluarga Bani Hashim. Di sisi lain, Bani Hashim juga tak mungkin menuntut balas dendam kepada mayoritas Bani Quraisy. Namun demikian, persekongkolan tersebut telah diketahui Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah meninggalkan rumahnya bersama Abu Bakar menuju Yasrib, Madinah. Nabi Muhammad mengecoh musuh yang mengepung rumahnya dengan cara membiarkan Sayyidina Ali mengisi tempat tidurnya. Saat hijrah, sebagian besar penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan tangan terbuka. Hal itu ditandai dengan kesempatan saling melindungi antar kaum muslim, Yahudi, serta suku-suku di Yasrib melalui piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi tanda awal agama Islam sebagai pemersatu. Namun demikian, hal itu bukan berarti konflik dengan Quraisy Mekah mereda. Kaum muhajirin atau penduduk Mekah yang ikut hijrah mengalami kesulitan dalam mencari nafkah di Madinah. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidup kepada kaum Ansor.
yang tak lain adalah penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu melalui surah Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad diizinkan berjihad bersama pengikutnya untuk memerangi orang yang memerangi mereka. Ini ayat Al-Quran yang berisi perintah jihad. Setelah wahyu tentang jihad tersebut turun, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muhajirin menerapkan ghazwah atau serangan demi bertahan hidup yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab nomaden. Ghazwah akan menyasar kafilah dagang Quraisy Mekah. Fokus mereka adalah mengambil harta benda, hewan ternak, serta hasil dagang, seraya menghindari jatuhnya korban jiwa. Semenjak Nabi Muhammad SAW gencar berdakwah kepada kaumnya, orang-orang yang tergolong musyrik di Mekah sudah melancarkan peperangan. Mereka menghalalkan darah kaum muhajirin serta merebut paksa kekayaan umat muslim tersebut. Kekerasan terhadap umat muslim semakin meningkat manakala perlindungan dari Abu Thalib hilang lantaran terus-menerus menerima teror dari kaum Quraisy. Umat Islam pada akhirnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah. Akibatnya semua harta yang mereka miliki dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Demikianlah kisah perang Badar yang terjadi di bulan suci Ramadan dan semoga kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Semoga perjuangan kaum muslimin dalam memerangi kekafiran dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini ditambahkan kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan mendapat syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.